Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Internasional dan di pertemuan keempat hari ini, kita akan membahas tentang keunggulan kompetitif yang disampaikan oleh Michael Porter. Sebelum ke sana, kita flashback sejenak. Di pertemuan sebelumnya, kita membandingkan dua teori ekonomi internasional. Yang pertama ada keunggulan absolut, dan yang kedua ada keunggulan komparatif. Dalam keunggulan absolut, kita melihat bagaimana biaya menjadi sangat sentral karena tolak ukur suatu negara memiliki keunggulan ataukah tidak itu berdasarkan seberapa efisien secara biaya produksi suatu produk. Sedangkan dalam keunggulan komparatif yang jadi pertimbangan utama adalah opportunity cost. Sehingga dari beberapa produk yang dianggap unggul atau bahkan tidak unggul, kemudian dibandingkan mana yang secara opportunity cost lebih efisien dan dapat menghasilkan benefit lebih besar. Walaupun terlihat seperti seolah-olah tidak ada perbedaannya, karena sangat subtle, sangat tipis, tapi konsekuensinya sangat beda, sangat berbeda jauh. Kalau keunggulan absolut meyakini bahwa perdagangan internasional hanya akan terjadi jika negara memiliki keunggulan absolut, dan jika negara yang bertransaksi memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Kalau keunggulan komparatif meyakini bahwa walaupun negara tidak memiliki keunggulan absolut, negara tetap bisa bertransaksi ekonomi internasional sepanjang ada keunggulan komparatif yang bisa diekspor maupun diimpor. Nah, menurut Michael Porter, si teori tadi itu tidak cukup, bahkan kurang komplit, atau bahkan keliru sama sekali gitu. Sehingga kemudian dia menjabarkan suatu teori baru yang itu melengkapi atau menyempurnakan dua teori yang sebelumnya, yaitu keunggulan kompetitif. Sederhananya, keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat suatu produk memiliki nilai lebih atau nilai unggul dibandingkan dengan pilihan konsumen yang lainnya. Jadi suatu produk dinilai memiliki keunggulan kompetitif ketika dia berhasil memenangkan kompetisi dengan produk sejenis atau produk yang sama. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif jika dia dapat memenangkan kompetisi dengan perusahaan lain yang pangsa pasarnya sama atau yang produknya serupa. Negara juga sama. Nah, dalam menjabarkan keunggulan kompetitif, ada beberapa asumsi yang Michael Porter sampaikan, yang itu membantah atau mengkritisi keunggulan absolut maupun keunggulan komparatif. Pertama, Michael Porter meyakini bahwa kesejahteraan negara itu dikreasikan atau diciptakan dan bukan diwariskan. Sehingga kemudian sumber daya alam, tenaga kerja, itu tidak bisa dianggap sebagai jaminan bahwa negara akan sejahtera. Begitu juga tingkat suku bunga atau nilai tukar mata uang. Nah, ini terbukti bagaimana banyak negara yang secara SDA kaya tapi juga tidak sejahtera. Lalu apa yang membuat negara bisa sejahtera? Menurut Michael Porter, yang terpenting adalah bagaimana negara mensituasikan agar industri di dalam negara tersebut bisa terdorong untuk senantiasa mengupgrade diri, untuk senantiasa melakukan inovasi. Dari sana kemudian Michael Porter menjelaskan ada beberapa kunci jika negara ingin memenangkan pasar internasional. Yang pertama, negara harus melakukan inovasi, yang artinya negara harus adaptif terhadap teknologi-teknologi baru, atau negara harus adaptif dalam menggunakan cara-cara baru dalam menciptakan industri, dalam memenangkan pasar, dan seterusnya. Tanpa inovasi, suatu negara pasti akan ketinggalan. Yang kedua, berhubungan dengan inovasi adalah penguasaan informasi. Dan agar negara atau industri di dalam negara memiliki penguasaan atas informasi, memang dibutuhkan minimal-minimalnya keterbukaan, sikap bersedia untuk menerima hal-hal yang baru, dan yang idealnya adalah negara atau industri
berinvestasi dalam research and development sehingga bisa ketahuan apa yang perlu diperbaiki, apa yang akan menjadi tren, apa yang perlu dilakukan, berapa biayanya, berapa proporsi benefitnya, dan seterusnya. Dari informasi ini, kemudian kesediaan berinovasi, maka si perusahaan akan terdorong untuk melakukan improvement atau perbaikan diri atau upgrading terus-menerus. Salah satu alasan kenapa Nokia kalah di pasar internasional adalah karena Nokia terlambat untuk melakukan inovasi, terlambat untuk melakukan improvement, sehingga ketika ada perusahaan lain yang masuk ke pasar yang tanda kutip sama, kemudian datang dengan inovasi, dengan kebaruan, dan terus-menerus upgrade dengan hal-hal yang baru berbekal informasi tadi, Nokia kemudian ketinggalan jalan sehingga kemudian ditinggalkan oleh konsumen setianya. Keempat, yang perlu dipertimbangkan agar memenangkan persaingan atau pasar internasional adalah mengadopsi pendekatan global. Jadi kalau dalam perdagangan global, perusahaan memang diarahkan untuk memiliki pangsa pasar yang spesifik, tapi cakupannya global. Jadi negara tidak mesti menguasai semua jenis pasar, semua jenis keunggulan, semua jenis industri, tidak. Yang lebih baik adalah negara berfokus pada industri yang terspesialisasi, yang itu kemudian ditopang dengan kemampuan tenaga kerja yang skillful, specialized, dan ada teknologi informasi, teknologi pengetahuan, dan seterusnya. Tetapi kemudian mindset-nya adalah global, bahwa yang jadi target konsumen bukan dalam negeri aja, tapi juga seluruh dunia. Yang terakhir ini erat kaitannya dengan inovasi dan improvement adalah obsolete. Dan Porter mencontohkan Jepang. Jepang walaupun memiliki keunggulan kompetitif dalam produk otomotif, tetap selalu memiliki mindset bahwa keunggulannya itu sudah obsolete atau sudah kadaluarsa. Sehingga Jepang tidak merasa sudah selesai. Jepang terus berproses, terus melihat apa yang kurang dari produk yang sudah unggul tadi, sehingga kemudian Jepang selalu beberapa langkah di depan kita. Balik lagi ke Nokia, Nokia menganggap bahwa keunggulannya menguasai pasar itu sudah selesai, sehingga kemudian dia terlambat untuk mengupgrade diri, sehingga kadaluarsa akhirnya teknologi yang dia miliki, sehingga tidak sesuai dengan selera pasar. Jadi itu 5 prinsip atau 5 kunci memenangkan pasar internasional, yang ini akan erat kaitannya dengan bagaimana negara memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan komponen diamond dari Porter. Komponennya ada 4, saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama ada kondisi faktor produksi, yang kedua ada kondisi permintaan, yang ketiga ada industri terkait dan pendukung, dan yang terakhir ada strategi perusahaan, struktur pasar, dan kondisi persaingan. Bagaimana 4 hal ini saling berhubungan dan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif suatu negara? Kita mulai dari kondisi faktor produksi. Sederhananya, kalau dalam keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, faktor produksi yang dapat memberikan keunggulan itu adalah terutama SDA, modal, dan tenaga kerja. Tetapi menurut Porter, ketiga hal itu hanya faktor produksi dasar atau basic yang belum tentu memberikan keunggulan. Lalu apa yang memberikan keunggulan dalam hal faktor produksi? Yaitu skillful tenaga kerja atau specialized tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang memiliki kemampuan spesifik, yang expert di bidang itu, sehingga kemudian juga mendorong terciptanya industri yang juga specialized dan spesifik berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalau balik lagi ke Jepang, Jepang berinvestasi di dalam teknologi karena Jepang tidak punya sumber daya alam yang melimpah, dan investasinya di dalam teknologi kemudian mendorong terciptanya industri yang spesifik, specialized dalam teknologi otomotif, yang kemudian juga memberi ruang pada terciptanya kultur proses produksi yang sangat presisif dalam hal ketepatan waktu atau just in time atau disiplin yang sangat presisif. Sehingga kemudian itu memberikan keunggulan kompetitif Jepang dalam hal produksi atau produk otomotif.
walaupun Jepang tidak memiliki sumber daya alam. Tapi sebaliknya, misalkan kita sumber daya alamnya melimpah, tetapi dalam banyak hal masih belum mampu mengelola secara skillful dan specialized, sehingga kemudian tidak menjadi atau belum menjadi keunggulan kompetitif kita sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam. Yang kedua, ada faktor atau kondisi permintaan. Sederhananya, dalam konteks memenangkan persaingan global atau memberikan keunggulan kompetitif bagi negara, kondisi permintaan yang dibutuhkan adalah kondisi permintaan yang itu bisa memberikan gambaran bagi perusahaan akan tren yang akan datang beberapa waktu kemudian. Dan permintaan dari konsumen ini harus berupa permintaan yang istilahnya menekan perusahaan untuk bisa menghadirkan produk yang secara kualitas terjamin dan secara penyajian juga cepat gitu. Sehingga kemudian dari kultur tekanan itu membuat perusahaan terdorong untuk melakukan inovasi secara cepat. Dan saya pengen mencontohkan terkait hal ini itu Hollywood dan industri film maupun serial atau sinetron. Di Amerika, penontonnya secara umum itu sangat demanding terhadap kualitas film, baik secara penyajian visual maupun konten ceritanya. Dan itu terjadi juga dalam serial, sehingga kemudian ketika proses penyusunannya, perusahaan terdorong untuk menghasilkan produk yang bagus, yang ternyata tidak hanya diterima oleh masyarakat atau konsumen Amerika, tapi juga dapat diterima oleh nyaris seluruh konsumen di seluruh dunia. Tapi di Indonesia, kita belum sampai pada tahap di mana sinetron kita, terutama untuk mencapai kualitas yang itu bisa diterima oleh konsumen global. Karena memang permintaan pasar untuk sinetron ini tidak sedemanding permintaan pasar konsumen film di Indonesia. Kalau konsumen film sekarang mulai demanding, sehingga film Indonesia mulai meningkat kualitasnya. Tidak lagi kalau 5 atau 10 tahun yang lalu, tidak lagi hanya sekedar formulanya film horor, kemudian berbalut yang 18+, walaupun penyajian ceritanya nggak masuk akal, tapi udah selesai gitu. Sekarang film Indonesia udah mulai global karena tadi ada permintaan penonton yang demanding, yang kemudian mendorong pada perbaikan kualitas filmnya gitu. Tinggal sinetron yang belum. Kemudian berikutnya, yang menjadi faktor yang bisa mempengaruhi atau memberikan keunggulan kompetitif bagi negara adalah situasi industri yang terkait dan industri yang mendukung industri utama yang menjadi keunggulan kompetitif negara tersebut. Ambil contoh misalkan Jerman. Jerman unggul dalam industri otomotif, maka agar keunggulan kompetitif itu bisa terdorong dan didukung secara baik sehingga memperkuat keunggulannya, maka Jerman juga harus memberi ruang pada industri-industri yang mensupport industri otomotif tadi untuk juga berkembang. Sehingga dengan perkembangan industri pendukung dan industri terkait tadi, maka akan dengan sendirinya membuat industri otomotif memiliki kemampuan atau akses stabilitas untuk berkembang secara lebih baik. Terakhir, yang menjadi komponen untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi negara adalah strategi perusahaan, struktur pasar, dan kondisi persaingan. Yang menarik dalam hal ini adalah negara harus industri di dalam negara itu harus sangat peka terhadap situasi konteks kultur pasar yang mau dimasuki, konteks kultur situasi di mana perusahaan ingin membuka cabang atau membuka pabriknya, sehingga kemudian dari situ bisa memilih strategi manajerial yang tepat, karena tanpa pemilihan strategi manajerial yang tepat tidak akan berkembang dan tidak semua tempat bisa dilakukan pendekatan yang sama. Misalkan kalau kata Porter, di Italia, perusahaan yang unggul cenderung memiliki sistem manajerial kekeluargaan dan kekerabatan. Tetapi di Jerman, perusahaan yang unggul cenderung memiliki pendekatan manajerial yang sangat engineer dan terstruktur gitu. Makanya kalau kita lihat sepak bolanya juga kan beda banget gayanya, dan itu berhubungan dengan kultur di dua negara tersebut. Nah, untuk perusahaan atau negara bisa memiliki keunggulan kompetitif, maka industrinya harus peka terhadap kultur konteks tadi. Yang berikutnya adalah harus diyakini juga bahwa negara harus memberikan ruang pada terjadinya persaingan yang sehat, pada terjadinya rivalitas perusahaan, karena monopoli atau duopoli tidak pernah sehat, tidak pernah memicu persaingan, dan tidak pernah memicu inovasi.
Karena pada akhirnya ketika terjadi persaingan domestik, selain memicu inovasi dan improvement bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat persaingan, juga pada akhirnya akan bisa mendorong perusahaan untuk nyari peluang lain di pasar internasional, sehingga kemudian itu akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk go global, untuk uh, menguasai pasar internasional. Tadi itu tentang negaranya. Nah, tentu saja dalam negara ada perusahaan-perusahaan, ada industri, dan untuk bisa negara bisa unggul, perusahaannya juga kan harus memiliki keunggulan kompetitif. Gimana dong caranya? Menurut Porter, ini ada 4 komponennya. Ada cost leadership, differentiation, cost focus, dan differentiation focus. Dan metriknya adalah ini berdasarkan dengan source of competitive advantage, apakah perusahaan mau memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan pendekatan cost atau pendekatan differentiation. Kemudian dari situ dilihat juga skopnya, apakah skopnya mau broad ataukah mau narrow atau sempit. Kalau cost leadership itu sederhananya adalah yang penting harganya murah dan perusahaan bisa mendapatkan untung. Ini cocoknya untuk perusahaan yang pendekatan keunggulannya di bidang cost atau harga dan kemudian pasar-pasarnya luas. Biasanya toko-toko kayak semacam Primark gitu kalau di Eropa itu melakukan pendekatan cost leadership karena dia menjual produknya dengan harga yang murah dibanding dengan toko-toko lainnya. Terus kemudian ada juga differentiation, jadi benefitnya ini akan lebih baik, tapi harga ya menyesuaikan gitu. Apakah harganya bisa mahal atau bisa murah tergantung dari sasaran target pasar yang diinginkan. Sehingga kemudian nanti untuk mencapai differentiation ini kan ada yang berbasis cost gitu misalkan, ada juga yang berbasis cost focus. Gitu. Itu dari Michael Porter terkait bagaimana perusahaan bisa memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan metrik ini, sehingga kalau perusahaannya memiliki keunggulan kompetitif, pada akhirnya juga akan membuat negara memiliki keunggulan kompetitif. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau teman-teman ingin cari tahu lebih banyak, membaca lebih banyak terkait materi ini, bisa cek 2 sumber yang saya kutipkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.